Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tanda baca dan ejaan. Saya Ahmad Husnuddin akan menjelaskan tanda baca. Tanda baca yang pertama yaitu titik. Titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, biarlah mereka duduk di sana. 2. Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Contoh, 3 titik Departemen Dalam Negeri. Yang ketiga, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Contoh, pukul 1.35.20 yang dibaca pukul 1:35:20. Yang keempat, tanda titik digunakan dalam daftar pustaka di antara nama penulis dan judul tulisan yang tidak berakhiran dengan tanda tanya atau tanda seru dan tempat terbit. Contoh, Siregar, Merari, 1920, Azab dan Sengsara, Jakarta, 2 Balai Pustaka. Yang kelima, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Dalam penulisannya, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Yang keenam, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, ia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Pada penulisannya, tahun 1956 tidak menggunakan titik. Yang ketujuh, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, tabel, dan lain sebagainya. Contoh, acara kunjungan Adam Malik, penulisannya tidak menggunakan titik. Yang kedelapan, tanda titik tidak digunakan di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat surat. Contoh, Jalan Arif 43, dalam penulisannya tidak menggunakan titik. Tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Contoh, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lainnya, yang didahului kata seperti, tetapi, atau melainkan. Contoh, saya ingin datang, tetapi hari ini hujan. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat yang anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Contoh, saya tidak akan datang kalau hari ini hujan. Perkenalkan, nama saya Nurul Mufid. Saya akan melanjutkan presentasi tentang tanda baca. Tanda baca koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang tepat. Contohnya, oleh karena itu, jadi, lagi pula, dan lain-lain. Tanda koma selanjutnya dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, dan yang lain-lain yang terdapat di dalam kalimat. Tanda koma selanjutnya dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma selanjutnya dipakai di antara Romawi 1, nama dalam alamat, Romawi 2, bagian-bagian alamat, Romawi 3, tempat dan tanggal, dan Romawi 4, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis dalam berurutan. Tanda koma selanjutnya dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pusaka. Tanda koma selanjutnya dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Tanda koma selanjutnya dipakai di antara nama orang
dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Tanda koma selanjutnya dipakai di muka angka per 10 atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Tanda koma selanjutnya dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Tanda koma selanjutnya dapat dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Tanda koma selanjutnya tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya. Dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firandiastika Maisaroh akan menjelaskan tentang penggunaan tanda titik dua. Di antaranya, 1. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Contoh, kita sekarang memerlukan perabotan rumah. Titik dua, kursi, koma, meja, koma, TV, koma, dan lemari. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau pemberian itu merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, Ketua titik dua Ahmad Wijaya. Contoh yang kedua, tempat sidang titik dua ruang 104. Yang keempat, tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Ibu titik dua meletakkan beberapa kompor. Bawa kompor ini Mir, Amir titik dua baik Bu. Yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dalam halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta di antara nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Contoh, Surah Yasin titik 29. Contoh yang kedua, Jakarta titik 2 RSCO, 1968. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda hubung. Tanda hubung itu sendiri juga memiliki beberapa manfaat atau kegunaan yang berbeda-beda. Yang pertama, tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara, tanda hubung cara, lama itu juga cara yang baru. Yang kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. Contoh, senjata merupakan alat pertahan garis an yang canggih. Yang ketiga, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Angka 2 sebagai tanda ulang hanya digunakan pada tulisan cepat atau notula dan tidak dipakai pada teks karangan. Contoh, anak, tanda hubung anak. Contoh yang kedua, berulang, tanda hubung ulang. Contoh yang ketiga, kemerah, tanda hubung merahan. Yang keempat,
tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Contoh: P, tanda hubung A, tanda hubung N, tanda hubung I, tanda hubung T, tanda hubung I, tanda hubung A. Untuk contoh yang tanggal, 8, tanda hubung 4, tanda hubung 1973. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda hubung. Tanda hubung itu sendiri juga memiliki beberapa manfaat atau kegunaan yang berbeda-beda. Yang pertama, tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara, tanda hubung cara lama itu juga cara yang baru. Yang kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. Contoh, senjata merupakan alat pertahan garis an yang canggih. Yang ketiga, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Angka 2 sebagai tanda ulang hanya digunakan pada tulisan cepat atau notula dan tidak dipakai pada teks karangan. Contoh, anak, tanda hubung anak. Contoh yang kedua, berulang, tanda hubung ulang. Contoh yang ketiga, kemerah, tanda hubung merahan. Yang keempat, tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Contoh, P, tanda hubung A, tanda hubung N, tanda hubung I, tanda hubung T, tanda hubung I, tanda hubung A. Untuk contoh yang tanggal, 8, tanda hubung 4, tanda hubung 1973. Yang kelima, tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas satu hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan. Yang kedua, penghilangan bayan kelompok kata. Contoh, tanda hubung evolusi. 25, tanda hubung ribuan. Contoh yang kedua, tanggung jawab, tanda hubung, dan kesetia kawanan, tanda hubung sosial. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, ke dengan angka dengan an. Singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata dan nama jabatan rangkap. Contoh, tanda hubung Indonesia. Contoh yang kedua, tanda hubung Jawa. Contoh yang ketiga, hadiah ke, tanda hubung 2. Contoh yang keempat, tahun 50, tanda hubung an. Untuk yang ketujuh, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contoh, di, tanda hubung smash.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurlis Majid akan menjelaskan tanda elipsis dan tanda tanya. 1. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. 2. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Catatan: jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 buah titik, 3 buah titik untuk menandai penghilangan teks dan atau untuk menandai akhir kalimat. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat membuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Tanda kurung. 1. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. 3. Keterangan itu menunjukkan arus perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. 3. Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. 5. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Dwi Cahyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Keterangan itu menunjukkan arus perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. Keterangan tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan keterangan. Tanda kurung suku. Tanda kurung suku mengapit huruf atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang dapat di naskah asli. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung atau berasal dari pembicaraan daan naskah atau bahan tertulis lain. Tanda petik mengapit judul syair, keterangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik mengapit istilah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik menutup arti tanda baca yang mengakhiri petik langsung. Tanda baca menutup kalimat atau bagian kata ditempatkan di belakang tanda petik. Yang mengapit kata atau ucapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Catatan: tanda petik membuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. M. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lainnya. Contoh: tanya Basri, petik 2,
kau dengar bunyi petik 1 kering-kering petik 1 tadi, tanda tanya petik 2. N. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof menunjukkan penghilangan bagian atau angka tahun. Contoh, Ali tanda petik kan kusurati. Maksud dari tanda petik kan berarti akan. Penulisan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan nama kitab suci, termasuk untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Huruf kapital selanjutnya tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai jenis atau satuan ukuran. Huruf kapital selanjutnya dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa-bangsa, dan bahasa. Perlu diingat, yang dituliskan dengan huruf kapital hanya huruf pertama nama bangsa, nama suku, dan nama bahasa. Sedangkan huruf pertama kata bangsa, suku, dan bahasa dituliskan dengan huruf kecil. Huruf kapital selanjutnya tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Huruf kapital selanjutnya dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Huruf kapital selanjutnya tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, nama resmi badan atau lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan badan serta nama dokumen resmi. Contoh, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen D kapital, Pendidikan P kapital, Nasional N kapital, RI kapital semua. Contoh yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis M kapital, Permusyawaratan P kapital, Rakyat R kapital. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, badan, serta nama dokumen resmi. Contoh, dia menjadi pegawai di salah satu departemen. Maka yang kapital hanya di kata dia, D-nya yang kapital. Contoh yang kedua, menurut undang-undang, perbuatan itu melanggar hukum. Di situ juga tidak ada kata yang harus kapital, hanya di kata depan, menurut M kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf kapital seperti unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan atau lembaga. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka Perserikatan P kapital, bangsa B kapital, bangsa B kapital. Meskipun di situ ada tanda hubung, tetapi karena di sini setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan atau lembaga, maka bangsa-bangsa keduanya berawalan kapital. Contoh yang kedua, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Yayasan Y kapital, ilmu-ilmu kapital I-nya, sosial S kapital. Selanjutnya,
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna dalam penulisan nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Kecuali seperti kata di, ke, dari, dan, dalam, yang untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, Yuza menulis novel dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Yuza, Y kapital, menulis novel dari D kapital, Ave Maria, A kapital, M kapital, ke jalan J kapital lain, L kapital, ke Roma, R kapital. Contoh selanjutnya, bacalah majalah bahasa dan sastra. Bacalah B kapital, majalah bahasa B kapital, dan sastra S kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Contoh, kapan bapak berangkat? Tanya Piko kepada ibu. Kapan? K kapital, bapak B kapital, Piko P kapital, ibu I kapital. Contoh selanjutnya, para ibu mengunjungi ibu Febiola. Para P kapital, ibu I kapital, Febiola F kapital. Huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. 3. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebutkan kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan salah pengertian, dapat ditulis dalam tanda hubung atau menegaskan pertalian unsur yang berkaitan. Gabungan berikut ditulis serangkai karena hubungan sudah sangat padu sehingga tidak dirasakan lagi sebagai dua kata. Jika salah unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Kata ganti atau mu dan nya. Kata gantiku dan kau sebagai bentuk singkatan kata aku dan engkau ditulis serangkai dengan kata depan ke dan dari. Ini masih banyak salah di antara kita. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada kata yang mengikutinya. G. Partikel. Yang pertama, partikel lah dan kah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang kedua, partikel per yang berarti demi dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.